warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Ibu dan Bapak pada pembahasan PTK. Kita sudah membahas bab 1 PTK ya. Nah, kita lanjutkan dengan bab 2. Bab 2 di sini saya sudah membuat dengan judul yang sama, yaitu judulnya pada waktu itu metode pembelajaran flip classroom dengan media komik pada materi struktur atom untuk meningkatkan keaktifan peserta didik kelas 10 IPA 1 di SMA Negeri 16 Bandung tahun ajaran 2022-2023. Ya. Ibu dan Bapak, untuk bab 2 poin-poin yang harus ada. Yang pertama, bahwa bab 2 itu ada judul besarnya yaitu kajian pustaka, di mana pada kajian pustaka ini dibagi-bagi lagi menjadi ada kajian teori, ada kerangka pemikiran, kemudian ada hipotesis tindakan. Baiklah, Ibu dan Bapak, kita mulai dari kajian teori ya. Untuk kajian teori, di sini Ibu dan Bapak harus melihat bahwa dalam judul itu ada ada metode pembelajaran flip classroom. Di sini metode pembelajaran flip classroom dengan media komik adalah sebagai variabel tindakan ya. Kemudian ada keaktifan peserta didik sebagai variabel masalah. Kemudian variabel masalahnya adalah yang ini ya, yang ini. Ini variabel tindakan maksudnya ya. Variabel tindakan yang ini variabel tindakan. Dan ini adalah variabel masalah. Ya, masalahnya di keaktifan peserta didik di kelas 10 IPA 1. Nah, pada kajian teori yang pertama ada variabel masalah dan variabel tindakan yang harus dikemukakan, itu yang paling penting. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, di dalam judul itu ada poin-poin di mana ada metode pembelajaran ya. Nah, sebentar kita hapus dulu ya. Ada metode pembelajaran di sini, kemudian ada metode pembelajaran flip classroom. Jadi di poin-poin ya, untuk pada bagian A kajian teori. Kajian teori itu terdiri dari metode pembelajaran, kita jelaskan pengertiannya, kemudian lanjut ke metode flip classroom. Di sini juga pengertian, langkah-langkahnya seperti apa, dijelaskan di sini. Kemudian yang ketiga media komik. Nah, media komik yang digunakannya apa? Dijelaskan juga. Kemudian keaktifan peserta didik. Yang terakhir adalah materi struktur atom. Jadi untuk bagian A, kajian teori yang dibahas adalah yang pertama metode pembelajaran. Pengertiannya, ada literaturnya atau daftar pustakanya, kemudian metode pembelajaran flip classroom, itu ada langkah-langkah, ada pengertiannya, kenapa digunakan metode flip classroom. Kemudian yang ketiga, media komik yang digunakannya apa. Nah, mungkin ini contohnya ya, Ibu dan Bapak. Nah, seperti ini, hanya di sini ya, kajian teori. Di sini ada kajian teori, kita ke atas lagi. Jadi di sini ada kajian teori. Yang pertama adalah metode pembelajaran. Nah, Ibu dan Bapak bisa cari dari internet ya. Dari internet banyak, cuman nanti aja di daftar pustaka harus ada gitu ya. Diambilnya dari mana. Nah, di sini metode pembelajaran saya jelaskan pengertiannya. Kemudian kalau ada pendapat dari salah satu buku tentang metode pembelajaran, nah seperti ini saya kasih warna kuning. Kasih warna kuning maksudnya bahwa ini harus ada di daftar pustaka. Ya, saya kasih warna kuning ini membahas tentang metode pembelajaran. Kemudian di sini ada Sutikno, ada
literatur ini saya kasih kuning bahwa buku-buku ini harus ada di daftar pustaka, begitu ya, Ibu dan Bapak. Kemudian setelah metode pembelajaran, kita bahas metode pembelajaran Flip Classroom. Ini semua ada di internet. Banyak sekali ya Ibu dan Bapak bisa ada dari e-book ininya PDF. Saya download juga ini dari Mutmainah dan kawan-kawan. Ini metode pembelajaran Flip Classroom saya ambil dari metode Mutmainah dan kawan-kawan 2019. Ini juga e-book dari internet saya ambilnya. Saya kasih warna kuning supaya nanti di daftar pustaka ada. Ini dari Kemendikbud Rumah Belajar. Kemudian dijelaskan tentang metode Flip Classroom. Kemudian kelebihannya apa, langkahnya seperti apa. Ya, seperti ini langkah-langkahnya seperti apa, dijelaskan di sini. Kemudian selanjutnya sampai evaluasi. Kemudian yang ketiga, karena menggunakan media kartun, komik kartun, di sini saya menggunakan Story Maker. Nah, ini sebagai contoh yang sudah saya buat media komiknya. Di sini tentang struktur atom. Jadi kita membuat komik yang di dalamnya belajar tentang struktur atom. Supaya siswa-siswa menarik dan menimbulkan keaktifan itu ya. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan jadi penyemangat buat anak-anak untuk belajar. Kemudian yang keempat, keaktifan siswa. Jadi tadi kan untuk penjelasan bab 2 biasanya ada keaktifan peserta didik. Jadi di dalam bab 2 itu harus ada keaktifan siswa. Keaktifan di sini pengertiannya apa? Kemudian saya kasih warna kuning lagi. Ini ditandai supaya jangan sampai lupa masuk dalam daftar pustaka. Ya, jadi semua ini literatur-literatur ini itu harus ada di dalam daftar pustaka. Kemudian ini keaktifan siswa, setelah keaktifan siswa, kemudian apa saja yang dikatakan aktif sudah ada di sini. Kemudian dari dua pendapat ada Sardiman dan ada Nana Sujana. Sebetulnya apa yang disebut dengan keaktifan itu dijelaskan. Kemudian yang terakhir membahas materi struktur atom. Ya, jadi membahas struktur atom seperti apa nanti yang diajarkan kepada siswa gitu ya. Karena di sini di materi struktur atom saya akan menjelaskan perkembangan atomnya mulai dari Dalton, kemudian Thomson, kemudian Rutherford, Niels Bohr sampai teori atom modern. Nah, itu dari kajian teori yang tadi. Nah, jadi ada kajian teori ya. Dari kajian teori semuanya ini dibahas ya. Dibahas di dalam bab 2. Kemudian yang B adalah kerangka pemikiran. Nah, masih ingat mungkin Ibu Bapak kerangka pemikiran, kerangka berpikir. Kalau waktu S1 dulu mungkin ibu atau bapak guru di sini diarahkannya yang disebut dengan paradigma penelitian. Sebetulnya apa sih kerangka pemikiran itu ya? Nah, di sini saya sudah akan memberi contoh lah seperti apa kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu merupakan suatu diagram ya. Kalau ini kita gambarkan, ini merupakan suatu diagram yang menjelaskan garis besar alur logika ya. Alur logika berjalannya sebuah penelitian. Ya, ciri khasnya kalau PTK kan meningkatkan. Nah, jadi nanti kemudian di dalam PTK itu ada kondisi awal, ada tindakan, ada kondisi akhir begitu ya, ciri khasnya. Kalau mungkin skripsi beda lagi ya. Skripsi atau tesis beda lagi. Ini khusus pada penelitian tindakan kelas. Ini jadi kerangka pemikiran itu adalah suatu diagram ya. Ini diagram
Kerangka sekali lagi ya bahwa kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian mungkin seperti itu ya karena ini biasanya digambarkan suatu bagan. Nah ini contoh bagannya ibu dan bapak guru bisa mencontohnya seperti ini diagramnya misalnya di sini ya pada kondisi awal guru belum menggunakan metode demonstrasi. Nah, ini pada kondisi awal. Di sini guru belum menggunakan metode demonstrasi, kemudian hasil belajar. Nah, ini kan permasalahan yang dialami oleh guru di kelas. Nah, kemudian tindakan yang dilakukan guru adalah menggunakan metode demonstrasi. Di siklus 1 menggunakan metode demonstrasi dan kelompok besar. Nah, karena nanti ada refleksi, maka di siklus 2 harus agak beda sedikit begitu karena nanti ada refleksi kan. Nah, makanya di sini saya ini ambil dari internet ya, Ibu dan Bapak sebagai contoh mungkin bisa ditiru lah ya. Nah, ini siklus 2-nya menggunakan metode demonstrasi dengan kelompok kecil berpasangan. Nah, ini kelompok besar, ini dicoba dengan kelompok kecil berpasangan. Nah, diharapkan hasil belajar meningkat. Nah, di sini. Kemudian kondisi akhir pada saat setelah tindakan kan kondisi akhirnya seperti apa setelah siklus paling sedikit itu 2 siklus ya paling sedikit satu siklus nggak bisa tapi bisanya sampai 2 siklus itu paling sedikit jadi kondisi akhir hasil belajar matematika meningkat itu ya kemudian ini contoh lagi ibu dan bapak juga bisa mengikuti bagan-bagan ini karena nanti beda kan permasalahannya di sini guru belum menggunakan pendekatan PMR dalam pembelajaran. Nah, kemudian di sini kan permasalahannya di berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritisnya rendah. Tindakannya apa? Tindakannya guru menggunakan pendekatan PMR. Di siklus 1 dalam pembelajaran materi matematika, guru menggunakan pendekatan PMR yang konseptual. Nah, di sini nanti kan ada refleksi. Nah, setelah refleksi dicoba, makanya di siklus 2 itu tindakannya harus berbeda. Ya, ada sedikit bedanya gitu, jangan sama dengan di siklus 1. Dalam pembelajaran matematika, guru menggunakan pendekatan PMR yang konseptual dan faktual. Jadi ditambah faktual ya. Gitu. Kemudian ya diduga melalui pendekatan PMR dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi kondisi akhirnya bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, kalau saya ketika membuat kerangka berpikir, kita apa ya, ada apa tuh, ada bahasan dulu lah supaya nanti kita bisa membuat langsung ke bagannya. Misalnya gini, pembelajaran virtual classroom dengan menggunakan media kartun diyakini dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman peserta didik kelas 10 IPA 1 pada konsep atom kepada konsep struktur atom. Metode pembelajaran flip classroom yang menekankan pentingnya tahapan penugasan di rumah sehingga terciptanya pembelajaran yang kondusif ketika tatap muka. Jadi dijelaskan sedikit seperti apa flip classroom serta suasana pembelajaran yang menyenangkan dan penuh kegembiraan dapat membantu peserta didik lebih mudah dalam memahami dan menguasai berbagai materi pelajaran yang diberikan kepada mereka. Jadi dengan flip classroom itu diharapkan anak-anak aktif di kelas karena sudah dibaca dulu dari rumah, kemudian si anak juga memiliki pemahaman karena dengan keaktifan berarti siswa itu sudah mulai paham. Misalnya jadi bertanya, terus jadi memberikan pendapat. Nah, jadi diharapkan flip classroom ini diharapkan dapat menjadi pilihan tindakan yang bisa membawa solusi atas persoalan bagaimana meningkatkan kemampuan memahami materi pelajaran peserta didik sebagai kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik pada mata pelajaran kimia di sekolah. Nah, kemudian di sini diharapkan siswa itu pada kondisi akhir ya bisa aktif ketika proses belajar mengajar, kemudian pemahamannya juga jadi bagus, hasil belajarnya juga jadi bagus itu. Kemudian dibuatlah ini sama dengan yang tadi ya. Nah,
guru SMA 16 Bandung belum menggunakan metode pembelajaran flip classroom dengan media komik gitu. Ya, kemudian peserta didik di sini permasalahannya di keaktifan di kelas rendah, hasil belajar materi pelajarannya juga rendah. Kalau keaktifan rendah ya otomatis hasil belajarnya juga biasanya rendah. Kemudian tindakan apa yang digunakan? Guru menggunakan metode pembelajaran flip classroom dengan media komik atau media kartun ya, kan suka terbalik aja, maaf, harusnya dengan media komik. Kemudian di siklus 1 apa yang dikerjakan? Menerapkan skenario pembelajaran flip classroom dengan tugas membaca komik tentang atom dan LKPD. Di siklus 2 diusahakan berbeda ya, karena nanti kan ada refleksi. Nah, refleksinya apa tindakan apa yang kita akan lakukan? Yang pertama, menerapkan perbaikan pembelajaran flip classroom dengan tugas membaca media komik juga, nanti komik struktur atomnya juga diperbaiki. Kemudian dan menyimak video pembelajaran. Nah, nanti seperti apa? Nah, jadi dari siklus 1 ke siklus 2, kemudian diharapkan peningkatan keaktifan pada saat proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dalam materi konsep struktur atom. Itu kondisi akhirnya. Nah, itu mungkin ya kerangka pemikirannya Ibu dan Bapak. Selanjutnya yang terakhir adalah yang C ya. Yang C itu adalah hipotesis tindakan. Nah, seperti apa sih hipotesis tindakan ya? Hipotesis tindakannya. Apa ya hipotesis tindakan itu? Tapi ini tidak dibuktikan kayak kalau Ibu dan Bapak penelitian secara kuantitatif di waktu S1 pada skripsi ya. Itu kalau hipotesis itu ada hipotesis 0, ada hipotesis 1 ya. Nah, kalau hipotesis tindakan adalah maksudnya bukan sepertinya, maksudnya menguraikan bagaimana perkiraan hasil penerapan model ini terhadap pemecahan masalah keaktifan siswa atau pemahaman siswa di kelas atau hasil belajar siswa di kelas begitu ya. Jadi hipotesis tindakan ini tidak dibuktikan kan kalau penelitian secara kuantitatif pada skripsi itu harus dibuktikan. Kemudian nanti menggunakan statistik ya, menggunakan SPSS. Nah, kalau ini enggak, hipotesis tindakannya hanya menguraikan bagaimana perkiraan hasil penerapan model ini. Kira-kira di kalimatnya seperti apa? Nah, kalimatnya seperti ini ya. Nah, kalimatnya seperti ini. Hipotesis tindakan kita ambil dari judul saja. Jadi bahwa metode pembelajaran dengan flip classroom dapat, ini kata-katanya dapat, meningkatkan keaktifan peserta didik kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 16 Bandung pada konsep struktur atom. Itu mungkin hipotesis tindakan ya, tapi ini nanti kalau hipotesis tindakan tidak diolah secara statistik ya. Tidak diolah secara statistik, tapi nanti dilihat pada analisis data, bahwa pada analisis data itu nanti terdapat perbedaan hasil siswa ketika siklus 1 dengan siklus 2. Apakah ada peningkatan atau tidak. Jadi hipotesis tindakan di sini tidak diolah secara statistik ya Ibu dan Bapak. Mungkin itu dulu Ibu dan Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Bab 2 sudah beres. Ibu dan Bapak mumpung libur ya kita kerjakan ya sedikit-sedikit. Ibu Bapak punya buku-buku tentang pembelajaran boleh dimasukkan sebagai literatur, sebagai tambahan, mungkin ada tentang pembelajaran, tentang metode, tentang strategi. Baiklah Ibu dan Bapak, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.